Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembiayaan bebas riba berbasis sewa guna usaha. Apa itu pembiayaan? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Fungsi pembiayaan perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut. 1. Meningkatkan daya guna dari modal atau uang, yaitu para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya. Selain itu, juga dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan. Kedua, pembiayaan dapat meningkat daya guna dari suatu barang, yaitu dengan mendapatkan pembiayaan para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi bahan jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Ketiga adalah pembiayaan dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, yaitu pembiayaan yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro biliar, dan wesel, maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Sewa guna usaha atau leasing. Leasing merupakan suatu alternatif baru yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengatasi masalah kekurangan dana. Sumber pendanaan ini memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya adalah prosedur yang ditawarkan relatif mudah dan fleksibel, sehingga memudahkan perusahaan untuk memperoleh barang modal. Pengertian sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease, untuk digunakan oleh lese selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala. Jenis-jenis sewa guna usaha. Ada dua jenis sewa guna usaha. Yang pertama, sewa guna usaha dengan hak opsi. Kegiatan sewa guna usaha yang digolongkan sebagai guna usaha adegan hak opsi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. 2. Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2, 3 dan 7 tahun untuk golongan bangunan. 3. Perjanjian sewa guna usaha membuat keuntungan opsi bagi lesi. Yang kedua ada sewa guna usaha tanpa hak opsi. Kegiatan sewa guna usaha tanpa hak opsi digolongkan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak menutupi harga memperoleh barang modal yang disewa guna usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor. 2. Perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi lain bagi lesi. 3. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pemberian fasilitas leasing dan masing-masing mempunyai hak dan kewajibannya. Masing-masing pihak dalam melakukan kegiatannya selalu bekerja sama dan saling berkaitan satu sama lainnya melalui kesepakatan yang dibuat bersama. Pihak-pihak dalam sewa guna usaha atau leasing. 1. Lessor, yaitu pihak yang menyewakan barang dan dapat terdiri dari beberapa perusahaan. Lessor merupakan perusahaan yang menyediakan jasa pembiayaan kepada pihak lese dalam bentuk barang modal.
2. Lese adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Ketiga, ada supplier, adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lese dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Keempat, ada upplier, yaitu pedagang yang menyediakan barang-barang yang akan di-leasing sesuai dengan perjanjian antara lessor dengan lese, dan dalam hal ini supplier juga bertindak sebagai lessor. Yang kelima, asuransi, yaitu merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lessor dengan lese. Dalam hal ini, lese dikenakan biaya asuransi, dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung risiko terbesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang dileasingkan. Perjanjian dan sanksi sewa guna usaha atau leasing. Perjanjian yang dibuat antara lessor dengan lese disebut lease agreement, di mana di dalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak, lessor dengan lese. Isi kontrak yang dibuat secara umum membuat antara lain: yang pertama, ada nama dan alamat lease. Kedua, jenis barang modal yang diinginkan. 3. Jumlah atau nilai barang yang dileasingkan. 4. Syarat-syarat pembayaran. 5. Syarat-syarat kepemilikan atau syarat lainnya. 6. Biaya-biaya yang dikenakan. 7. Sanksi-sanksi apabila lease ingkar janji. Sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada pihak lessor kepada pihak lease apabila lease tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lessor sesuai perjanjian yang telah disepakati adalah sebagai berikut. 1. Berupa teguran lisan supaya segera melunasi. 2. Jika teguran lisan tidak digubris, maka akan diberikan teguran tertulis. 3. Dikenakan denda sesuai perjanjian. Dan 4. Penyitaan barang yang dipegang oleh lese. Prosedur permohonan sewa guna usaha atau leasing. Prosedur permohonan fasilitas leasing atau lese kepada lessor secara umum sebagai berikut. 1. Pihak lese mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas suatu barang modal baik secara lisan maupun tertulis. 2. Pihak lessor akan meneliti maksud dan tujuan lese. 3. Jika dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, maka pihak lessor memberikan informasi tentang persyaratan dalam perjanjian kontrak antara lese dengan lessor. 4. Pihak lessor akan mengadakan penelitian dan analisis terhadap informasi dan data yang diberikan lese. 5. Penelitian dilakukan untuk mengukur kemampuan nasabah membayar dan kemauan untuk membayar dengan disertai kebenaran informasi dan data yang ada di lapangan. 6. Jika pemohon lese telah diterima pihak lessor, maka pihak lessor mengadakan pertemuan dengan pihak lese. 7. Pihak lese membayar sejumlah kewajibannya dan menandatangani surat perjanjian antara lese dengan lessor. 8. Pihak lessor melakukan pemesanan kepada supplier tentang barang yang diinginkan lese sebelumnya kepada pihak lessor. 9. Pihak lessor juga menghubungi serta membayar premi asuransi yang sudah disetor lese sebelumnya kepada pihak lessor. 10. Pihak supplier mengirim barang sesuai dengan surat pesanan dan surat bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak lessor. 11. Pihak lessor juga mengirim polis asuransi kepada lese setelah diterbitkan oleh lessor atas nama lese. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kritik dan saran dan ada yang ingin dipertanyakan, mohon ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan buat kalian yang sudah mendengarkan video ini, terima kasih.